Baik sahabat Excellent, kita kembali lagi dalam Emotional Inspiration masih bersama Anthony Dio Martin. Menarik, kita masih membahas mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas kerja kita. Pak Anthony, kalau tadi di awal Pak Anthony sudah sampaikan, persoalannya tidak melulu soal time management, tapi yang terlebih yang harus diketahui adalah energi management. Pak Anthony, bagaimana sebetulnya manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mengetahui energi level ini, Pak Anthony? Ya, nah itu sebabnya pertanyaan yang menarik soal energi manajemen ini, sahabat Excellence. Energi itu berarti kita tahu bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, berarti kita bisa mengoptimalkan. Bayangkan begini, kalau kita bekerja 2 jam, tapi dengan energi 50%. Tapi kalau energi kita 100%, kita bisa menyelesaikan itu hanya dalam waktu 1 jam. Iya dong, berarti kan waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sama, waktunya lebih pendek. Keuntungannya apa? Untung dong, berarti kita jadi punya banyak waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita jadi punya waktu untuk keluarga kita punya waktu untuk hal-hal personal kita. Makanya kita seringkali melihat orang yang bekerja lama sekali, akhirnya apa? Keluarganya mulai komplain. Kenapa sih ayah, ibu kok belum pulang? Ngapain sih gitu loh? Atau suami atau istrinya mulai komplain, kenapa sih udah jam-jam segini belum pulang gitu loh? Bisa jadi karena kita bekerja dengan energi yang cuma separuh, ya. Jadi pekerjaan ini 4 jam jadi 8 jam, sehari jadi 2 hari. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Kenapa? Dengan cara seperti itu, kalau kita bisa memanage energi kita dengan baik, artinya kita bisa memanfaatkan secara full gitu loh. Meskipun cuma bekerja cuma dari 8 sampai jam 5. Gak harus sampai overtime, gak sampai ini. Tapi pekerjaan yang kita dengan waktu seperti itu, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita perhatikan pada banyak orang, itu dia nggak sadari. Saya jadi teringat dengan satu cerita, salah satu peserta pelatihan saya, sahabat Excellence. Jadi ini ceritanya adalah seorang ibu kepala cabang sebuah bank. Dan setelah menikah, jadi menikahnya agak terlambat, dan suaminya mulai komplain. Karena pulangnya malam terus. Sampai setelah setahun menikah, suaminya mulai komplain. Hei, kelihatannya kita nggak nikah deh. Kok pulangnya jam segitu? Kalau kamu terus-menerus pulangnya jam segitu, sudah deh. Gaji saya bukannya nggak bisa bayar kamu. Kalau cara kerjamu seperti itu, sudah. Saya akan bicara dengan bosmu. Mendingan kamu keluar saja dari bank itu. Mendingan kamu jadi ibu rumah tangga. Karena pernikahan kita sudah terlambat. Kita mau punya program, punya anak, dan sebagainya. Dan si kepala cabang ini cerita, dia sendiri menyukai dan mencintai pekerjaannya, tapi dia sendiri juga tidak ingin kehilangan suaminya. So setelah itu, setelah ultimatum itu, apa yang dilakukan adalah dia cerita, dia mulai mencoba untuk menata waktunya. Mana waktu yang dia harus lebih prioritaskan, mana waktu yang dimana ternyata ini sia-sia. Dan dia cerita, setelah itu, Pak bisa loh. Dan ini 2 tahun lewat, sejak ultimatum suami saya itu, ternyata bisa kok pulang jam 6 sampai di rumah gitu loh. Akhirnya kita masih nggak pakai lembur lagi lah, nggak pakai lembur-lemburan gitu. Karena ternyata dia melihat banyak waktu-waktunya yang sebenarnya sia-sia. Pak Anthony, ini jadi menarik. Jangan-jangan persoalan seringkali memang perusahaan-perusahaan tidak sedikit pula gitu ya, perusahaan-perusahaan yang seringkali komplain dengan yang namanya terlalu banyak overtime. Mungkin salah satunya karena memang karyawan yang tidak bisa memanage energi level atau bahkan juga time management tadi. Betul, salah satunya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di perusahaan yang organisasi yang banyak sekali orang-orang kerja lemburan dan sebagainya. Lemburan nggak apa-apa kalau sungguh-sungguh kalau bisa menghasilkan banyak hal gitu. Tapi kalau lemburan, tapi kemudian kalau kita lihat produktivitasnya juga nggak terlalu banyak. Mungkin harus jadi pertanyaan kita, jangan-jangan selama ini banyak aktivitas yang sebenarnya tidak efektif. Nah, hal-hal seperti itu yang mesti dikatakan gitu. Itu yang harus diketahui juga Pak Anthony ya. Pak Anthony, 3 kunci begitu ya kalau kita berbicara mengenai energi level kita. Apa sih sebetulnya yang membuat energi level seseorang tuh bisa menjadi lemah, Pak Anthony? Kalau saya mulai sambil membayangkan diri saya sendiri, Pak Anthony, kalau level terendah saya biasanya kalau pagi datang tuh saya tahu, tapi kalau udah jelang habis makan siang biasa, semua mulai rendah gitu. Nah, tapi sebetulnya apa sih Pak Anthony hal-hal yang memang bisa menyebabkan energi level kita juga rendah selain persoalan fisik tadi begitu ya?
Itu pertanyaan yang menarik. Ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita waspadai, sahabat excellence juga, yang menghabiskan energi kita dengan luar biasa, yang menyebabkan kenapa sih energi kita dari keseharian lantas kemudian menjadi habis banyak sekali. Yang pertama adalah, saya mengistilahkannya itu kebocoran. Kebocoran atau kalau nggak fokus gitu loh, kebocoran oleh berbagai hal lain di pikiran kita. Jadi di kantor, ada urusan keluarga lah, ada masalah inilah. Jadi pikiran kita begitu bercabang-cabang, kita jadi nggak fokus. Ada begitu banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Dan itu yang pertama, alasan yang membuat energi kita jadi habis. Alasan kedua, sahabat excellence, adalah ketika masalah-masalah pribadi. Jadi masalah-masalah pribadi, iya dong. Jadi kita jadi nggak konsen juga. Iya, Sibuk betul. berbagai masalah pribadi, baik masalah pribadi diri sendiri atau masalah yang kita alami bersama dengan rekan kerja kita, Betul. sama atasan kita, kan jadi bertumpuk-tumpuk. Jadinya kita mau konsen nggak bisa karena pikiran itu terus-menerus mengganggu kita. Atau yang ketiga adalah karena tadi productivity cycle tadi. Salah. Jadi ketika produktivitas kita sedang turun, kalau kita memaksakan, apa yang terjadi? Ibaratnya gini loh, lagi tanjakan kendaraan, memang udah nggak bisa, kamu dipaksa gimana pun dia akan slow, dia akan pelan gitu. Nah, gimana caranya dalam situasi itu kita mengakalinya gitu loh. Jadi kita bisa melakukan hal yang masih tetap produktif, tidak mengambil hal-hal penting di jam-jam kita yang penting, tapi juga tidak melakukan hal-hal yang sepele, maksudnya di hal-hal yang sebenarnya waktunya ya hal-hal yang harusnya sepele gitu loh. Jangan sampai mengambil waktu-waktu kualitas pertama kita. Makanya itu sebabnya sangat-sangat penting, sahabat excellence, kita mengenali yang namanya productivity cycle itu. Ini penting juga untuk mengenali productivity cycle. Tapi Pak Antoni, sebelum kita berbincang mengenai productivity cycle, ini juga apakah kita memang perlu tahu sebetulnya namanya pekerjaan pasti ada prioritas pekerjaan yang ringan, yang maksudnya ya kita dalam kondisi biasa-biasa saja itu bisa terselesaikan. Atau kita juga perlu mengenali pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat, yang kayaknya butuh energi besar. Kita juga perlu mengenali itu, Pak Antoni, untuk kita bisa kerjakan ketika kita energi levelnya tinggi atau juga energi level kita rendah, begitu Pak Antoni? Iya, betul. Jadi untuk bisa memahami dengan hal itu, paling nggak gini, yang disebut dengan productivity cycle nanti akan bergerak ke sana. Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang kadang-kadang kalau memang waktunya kita lagi cemerlang-cemerlangnya, ya harusnya kan kita pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimana memang butuh kekuatan mental yang luar biasa, fisik yang luar biasa. Fokuskan di situ, ya. Jangan justru malah di waktu-waktu seperti itu kita melakukan hal-hal yang sepele. Sayang kan gitu loh. Waktu itu terlalu berharga gitu loh. Atau yang sebaliknya, pada saat ketika masa-masa kita yang mulai kayaknya agak lemes, kayaknya susah untuk berpikir. Kemudian kita paksa untuk melakukan sebuah pekerjaan mental yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Bisa. Cuman waktu yang kita butuhkan untuk melakukan itu pasti akan lebih panjang. Jadi kalau kita bisa memahami tentang hal seperti ini dalam kehidupan kita, jadi kita bisa membalance, kita bisa mengatur, men-slot waktu dengan baik. Yang kita lakukan itu efektif. Dan ini sudah terbukti loh, sahabat excellence. Mereka-mereka yang betul-betul disebut excellence, para CEO, eksekutif dan sebagainya, tahu bagaimana caranya mereka mengatur waktu-waktu dengan luar biasa seperti itu gitu. Jadi kalau Anda mau excellence, harus belajar juga mengatur waktu Anda. Ini juga sangat penting sekali begitu ya Pak Antoni. Tapi paling tidak memang sebetulnya kita perlu mengetahui tipsnya atau juga ritme dari productivity cycle ini Pak Antoni. Prinsipnya seperti apa Pak Antoni? Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana, sahabat excellence. Bicara tentang productivity cycle ini. Jadi kita pertama-tama harus sadar bahwa kita punya bioritme tubuh. Bioritme tubuh itu apa sih? Bioritme tubuh itu bahwa kenyataan, coba Anda perhatikan, coba Anda teliti deh, coba Anda tanyakan. Anda itu termasuk tipe manusia yang nyaman bekerja malam hari? Atau tipe manusia yang bekerja bagusnya itu kalau pagi hari? Kalau Mbak Riti? Pagi hari. Pagi hari. Nah, sama, betul. Saya juga seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia pagi itu, datang ke kantor dengan kondisi yang lemes, agak nggak nyaman. Tapi dengan berjalannya waktu itu kan mesin diesel. Wih, makin malam dia makin bersemangat gitu loh. Jadi itu disebut dengan manusia malam. Ya, orang bilang manusia kalau gitu. Kuat gitu ya. Dan diesel. Jadi pagi dia masih agak lemes, makin malam makin bersemangat. Nah,
Kalau udah tahu begitu, maka sebenarnya pekerjaan-pekerjaan bagus, pekerjaan-pekerjaan ide yang luar biasa, baiknya ditaruh pada sekitar malam hari, kurang-kurang lebih menjelang ke sana lah. Gitu. Nah sebaliknya, ada juga orang yang dia nyaman ketika bangun pagi-pagi. Nah saya termasuk yang seperti itu. Jadi kalau sahabat excellence, Anda termasuk yang seperti itu, berarti kita satu tipe gitu loh. Ya saya termasuk yang tipe bangun pagi-pagi, karena bangun pagi-pagi itu kan masih sunyi, nggak banyak suara-suara, anak belum bangun dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan di pagi hari. Ya, menulis, bikin buku, bikin naskah atau apapun dan sebagainya, merencanakan pelatihan dan sebagainya, itu bisa dilakukan, hal-hal yang penting bisa dilakukan. Nah, dengan berjalannya waktu, biasanya kalau siang hari saya mulai merencanakan, biasanya energi mungkin udah nggak terlalu banyak dan sebagainya, mulai meeting dan sebagainya. Dan terakhir kalau energi sudah mulai agak lemes, sudah mulai kayaknya udah nggak terlalu banyak lagi, biasanya saya lakukan dengan membaca email-email yang simple, sederhana, ataupun mungkin bisa juga dengan nelfon, networking. Itu kan nggak butuh energi terlalu banyak. Jadi kalau kita tahu yang namanya productivity cycle itu enak kok. Kita bisa tahu, kita bisa men-slotkan waktu kita dengan bagus, dan kita bisa menata jadwal kita jauh-jauh lebih efektif. Wah, ini gitu. Memang benar-benar harus diketahui semua bagi para terutama pekerja ya, begitu ya Pak Antoni, agar bisa tahu sebetulnya level energi kita yang sedang peak-nya itu di mana. Betul. Semuanya agar lebih efektif lagi. Baik, Pak Antoni, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Sahabat Excellent, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama Antoni Dio Martin, masih seputar bagaimana kita punya tips untuk bisa meningkatkan efektif produktivitas kerja kita. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.